Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Gempur terus mantan, pagi dan petang, dengan al-mu'awwidzatain, agar dia balik dan mencium kakimu. Ya. Jadi banyak nih ya, ibu-ibu nih, atau para istri yang dikhianati oleh suaminya. Ya, sudah jungkir balik mensupport suami dari nol ya, ketika awal pernikahan tidak punya apa-apa, mensupport suami yang masih kuliah, jual nasi kuning, uangnya terkumpul untuk bayar SPP kuliah suaminya. Dan apa yang terjadi ketika kuliahnya beres, harapannya akan memperbaiki perekonomian keluarga, tapi realitanya dia bekerja, pendapatannya besar, malah selingkuh dengan wanita lain. Ya sudah. Setelah itu dia menceraikan istrinya, mencampakkan istrinya, dan seterusnya. Sebenarnya ya, seperti kisah ini, seorang istri yang sudah berkorban segalanya untuk suami tercintanya, dan suaminya tidak tahu balas budi, malah mengkhianatinya. Sebenarnya doa dari istri yang seperti ini luar biasa kuatnya. Ya, istri yang dikhianati, istri yang terzolimi, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang-orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Jadi mereka ini dekat sekali dengan Allah. Ya, artinya kalau mereka berdoa agar mantannya itu bangkrut, nganggur, itu akan terjadi. Tapi selalu saya katakan, ya, jangan berdoa yang demikian. Ya, ndak taunya dia jodoh sejati kita dan balik. Lah dia nganggur nanti jadi beban juga kan. Jadi berdoa saja agar dia datang, dia sadar, minta balik. Kalau perlu bersimpuh di depan kita, mencium kaki kita, memohon untuk bisa kembali bersama lagi. Nah, berdoanya yang begitu. Karena tadi, apapun yang menjadi doa dari orang yang terzolimi itu, doa baik ataukah tidak, semuanya akan terjadi. Oke? Nah, sekarang ya, kita ingin agar dia cepat balik. Ya, tentu kita memperbanyak berdoa. Nah, berdoanya ada yang menyempatkan diri lama begitu, tapi mungkin kalau kesibukannya sangat banyak. Mungkin karena tadi ya, suaminya mengkhianati, lah sekarang harus nyari nafkah sekaligus juga ngopeni anak-anak kan. Anak-anak masih sekolah, antar jemput sekolah dan seterusnya kan. Jadi kalau mengerjakan amalan yang berat tentu repot juga. Ya. Nah, maka kita mengerjakan amalan, kita berdoa yang efektif. Gitu kan? Insya Allah, biarpun doanya terlihat sedikit, biarpun amalannya terlihat sedikit, tetapi dampaknya besar. Gitu. Dan memang sebenarnya kuncinya itu kalau amalan itu ataupun doa adalah istiqomahnya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin,
terus-menerus walaupun itu sedikit. Nah, kita pernah mendengar al-mu'awwidzatain, ya, yaitu 2 surat penutup dari Al-Qur'an, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Kan hafal semua nih, ya. Dan membacanya juga mungkin tidak lama. 2 surat ini ditambah surat Al-Ikhlas, mungkin karena kita sudah hafal semua butuh waktu 5 menit, ya. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah dampaknya akan sangat besar, ya, kepada apa yang menjadi hajat dan tujuan kita tadi. Nah, sekarang kita ingin mantan balik, ya. Kalau kita menggempur mantan dengan doa-doa yang berat, dengan amalan-amalan yang berat, mungkin tenaganya sudah habis karena tadi, ya, antar jemput anak sekolah, nyari nafkah, harus jualan. Nanti istirahat, misal jam 2 pagi, sudah harus prepare lagi, harus belanja untuk jualan besok, harus masak, dan seterusnya. Nah, jadi sekarang yang penting amalannya efektif, kuat, ya, dan kita mengerjakannya dengan istiqomah, ya. Nah, maka kita gempur sekarang mantan dengan al-mu'awwidzatain dan surat Al-Ikhlas, ya. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan, ya? Biasakan setiap hari, pagi dan petang, itu baca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain tadi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, 2 surat penutup dari Al-Qur'an. Nah, jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'in. Katakanlah, bacalah qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ketika sore atau petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu dari segalanya. Jelas ya? Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap pagi dan petang baca Al-Mu'awwidzatain. Nah, jadi sambil kita mengamalkan untuk diri kita agar Allah mencukupkan segala kebutuhan kita, ya, kita sempatkan juga tuh untuk mengirimkannya kepada mantan tadi, ya. Jadi selesai kita baca untuk diri kita sendiri, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Nah, kemudian kita kirimkan sekali saja untuk mantan. Nah, jangan lupa kita baca doa kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain ini, aku kirimkan, ya, kepada, kita sebut nama mantan. Jangan lupa nama orang tuanya, ya. Nah, misal tadi, agar dia sadar, dia berpisah dengan orang ketiga, dia balik, dia bersimpuh, dia mencium kakiku, memohon untuk balik bersamaku lagi. Ya.
Nah, jika sudah selesai, kita sebut sekali lagi nama mantan. Nah, maka amalan ini kan tidak mengirimkan ke hati mantan saja, tetapi sesungguhnya kepada zahirnya juga. Karena itu kita kirimkan ila ruhi wal jasadi. Nah, kita sebut lagi nama mantan, nama orang tuanya. Kemudian kita kirimkan surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas masing-masing 1 kali, ya. Nah, jika sudah selesai, kan tidak sampai 5 menit nih, kita baca sholawat. Insya Allah, pagi petang kita terus amalkan sambil membaca untuk diri kita sendiri. Insya Allah, keajaiban akan terjadi. Kalau mantan berubahnya karena faktor sihir, misal mantan kena sihir tafrik, atau mantan kena guna-guna, atau mantan kena ilmu pelet, maka semuanya akan bersih dari dia. Kalau mantan tergoda karena hawa nafsu, ya, maka insya Allah ketika kita kirimkan ini, hati pikirannya akan bersih dan sekaligus akan memagari dia agar tidak didekati kembali oleh orang ketiga yang sudah merusak rumah tangga tadi. Insya Allah, kalau kita gempur terus pagi sore, ya, insya Allah mantan akan bergetar hatinya, ya, dari mengabaikan jadi peduli, dari melupakan jadi selalu teringat kembali, dari senang berpisah jadi ingin segera kembali bersama-sama lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.